Pernah nggak kamu kepikiran satu hal sederhana ini? Kenapa Indonesia punya 3 zona waktu? Kenapa nggak satu saja? Padahal, kita satu negara. Dan kenapa pembagian waktu ini bukan keputusan sembarangan, tapi justru sangat ilmiah dan dipakai hampir di seluruh dunia? Di video ini, kita akan bahas secara pelan tapi pasti alasan ilmiah kenapa Indonesia harus punya 3 zona waktu, dan apa dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk memahami ini, kita harus mulai dari dasar dulu. Bumi kita berputar pada porosnya, dan butuh waktu sekitar 24 jam sekali untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bumi berbentuk bulat seperti bola, bagian yang menghadap matahari akan mengalami siang, sementara bagian yang membelakanginya akan mengalami malam. Ini adalah konsep yang sederhana, tapi sangat fundamental. Agar waktu di seluruh dunia bisa rapi dan teratur, para ilmuwan membagi permukaan bumi menjadi 24 zona waktu. Masing-masing zona ini memiliki lebar sekitar 15 derajat garis bujur. Yang pertama adalah waktu Indonesia Barat atau WIB yang mencakup Pulau Sumatera, Jawa, sebagian Kalimantan, dan sekitarnya. Zona ini menggunakan patokan waktu UTC 7. Tubuh kita punya jam biologis internal yang disebut ritme sirkadian. Ritme inilah yang mengatur kapan kita merasa ngantuk, kapan kita lapar, dan kapan kita merasa berenergi. Kalau jam di dinding terlalu jauh berbeda dari kondisi alami matahari, ritme tubuh kita bisa terganggu. Dan ini bisa berdampak pada kesehatan jangka panjang.
Kedua, adalah produktivitas. Bayangkan kalau anak-anak sekolah di Papua harus berangkat saat hari masih gelap, atau para pekerja di Aceh harus pulang kantor saat matahari masih sangat terik. Ketiga, ini sangat krusial di era modern, yaitu transportasi dan teknologi. Sistem penerbangan global sangat bergantung pada pembagian waktu yang akurat untuk mengatur jadwal terbang dan menghindari kekacauan. Jika waktunya salah, analisis ilmiah mengenai pola cuaca atau perubahan iklim bisa menjadi tidak akurat. Jadi, semua ini menjelaskan bahwa zona waktu bukan sekadar angka di jam dinding, tapi sebuah sistem ilmiah global yang menopang hampir seluruh aspek peradaban modern kita. Faktanya, Indonesia bukan satu-satunya negara besar yang memiliki banyak zona waktu. Banyak negara lain dengan wilayah yang luas juga menghadapi situasi serupa. Amerika Serikat, misalnya, punya 4 zona waktu utama di daratannya, dan totalnya lebih banyak jika dihitung dengan wilayah terluarnya. Rusia, sebagai negara terluas di dunia, bahkan punya 11 zona waktu. Negara besar lainnya seperti Kanada, Australia, dan Brasil juga memiliki beberapa zona waktu. Tapi, ada yang membuat Indonesia istimewa dibandingkan negara-negara tersebut. Pertama, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ini memberikan tantangan tersendiri dalam menyatukan standar waktu. Kedua, posisi kita yang tepat berada di garis khatulistiwa membuat pengaruh matahari sangat konsisten sepanjang tahun. Kita tidak mengalami perubahan musim ekstrem seperti negara-negara 4 musim. Karena itu, keselarasan antara waktu dan siklus harian matahari menjadi sangat krusial. Jadi, sekarang kita tahu, Indonesia punya 3 zona waktu, bukan karena ingin dibuat rumit, bukan karena faktor sejarah semata, tapi karena ada alasan ilmiah yang sangat kuat di baliknya. Ini adalah cara terbaik agar kehidupan manusia, alam, dan teknologi di negara kita yang sangat luas ini bisa berjalan selaras dan harmonis. Ini adalah wujud penerapan sains dalam skala nasional. Kalau kamu baru sadar betapa pentingnya hal yang terlihat sederhana, seperti zona waktu, jangan lupa untuk follow dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.